Kami tetap butuh panjenengan semua. Tangan kami terbatas, tim kami terbatas, tapi dengan adanya teman-teman relawan yang mau ikut gabung ke BPBD bisa meringankan masyarakat yang sedang membutuhkan. Destana, desa yang siaga bencana yang berkolaborasi dengan kami BPBD, biar pada saat kondisi kami belum sampai ke wilayah itu desa sudah siaga dulu. Jangan sampai alat kita yang bawa malah di lokasi tidak bisa digunakan. Nah, itu kita selalu kita kasih jadwal itu untuk prepare peralatan karena memang bencana itu tidak ada rencana. Disabilitas. Ya, jadi minimal itu teman-teman disabilitas itu pada saat ada bencana itu bukan minimal dia bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Tidak memudahkan evakuasi yang lain. Intinya seperti itu. Masyarakat sendiri itu terutama di pemerintah desa wajib paham, wajib tahu minimal di desanya itu punya potensi bencana apa dulu. Pada saat sudah tahu punya potensi bencana mungkin di longsor, ya berarti kan persiapannya mitigasinya tentang longsor. Jadi pada saat masyarakat sudah teredukasi, pemerintah desa teredukasi, sudah tahu ini resiko-resiko tiap ini yang pernah banjir seperti pernah longsor, pernah abrasi, otomatis masyarakat itu persiapan. Kita koordinasi dengan berbagai macam elemen, relawan, DLH karena mitigasi desa, semuanya kita ada Destana ya, desa tangga bencana. Itu kita selalu berkoordinasi untuk berkomunikasi minimal pada saat ada bencana itu harus ngapain. Belum bisa saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang saksikan terus Plesiran pakai gini, setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit saya TV. Yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.
Kecamatan Fantastik Modern Khitan. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam program Lebih Dekat. Ruang dialog yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dengan pembahasan isu penting di tengah masyarakat. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya Kabupaten Rembang ini memiliki tantangan geografis yang sangat beragam dari mulai potensi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga kebakaran lahan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mitigasi bencana. Dan spesialnya hari ini, kami menghadirkan sosok yang memegang peran penting dalam kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Muhammad Lutfi Hakim selaku PLT Kepala BPBD Kabupaten Rembang. Selamat siang Bapak, gimana nih kabarnya? Selamat siang Mbak, baik. Oke, untuk saat ini kan bulan Ramadan, gimana Pak? Masih semangat atau udah lemes nih Pak? Wajib semangat, wajib semangat. Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, berarti Pak Lutfi ini masih semangat teman-teman untuk bisa menyapa teman-teman Bangkit TV. Mungkin Pak bisa diceritakan dari awal hingga saat ini menjadi Kepala BPBD Kabupaten Rembang gitu, perjalanannya. Saya sih baru jadi saya dapat mandat dari Pak Bupati ke BPBD itu baru Januari tanggal 9. Sebelumnya di OPD lain itu pun sebagai sekretaris. Jadi untuk di awal-awal ini saya harus belajar cepat gitu. Oh, iya. Iya, belajar cepat, kenal kondisi ini harus seperti apa, terus ketemu sama tim, dan memang BPBD itu unik. Jadi pada saat yang lain sudah pada istirahat, kami 24 jam harus on. Karena menanggulangi bencana gitu ya Pak? Betul, kami ada 2 satgas, ada 3 pos kami punya 2 hotline dan yang harus on 24 jam Mbak. Jadi ada damkar itu 24 jam, ada 2 pos utama sama pos sedan sama TRC, tim reaksi cepat, itu yang biasanya kalau ada pohon tumbang atau banjir atau kayak kemarin ada info orang hilang kayak gitu. Tapi kalau orang hilang kita pasti menghubungi yang pertama adalah Basarnas, karena untuk evakuasi orang hilang itu tugas induknya Basarnas. Sebenarnya kita sebagai Kabupaten Rembang BPBD backup fasilitas, backup personel dan menghubungi relawan seperti itu. Mungkin dari kecil pernah terbesit nggak sih Pak, kayak sekarang menjadi BPBD, kepala BPBD gitu? Enggak sih Mbak, jadi lebih ke asik, unik, karena memang BPBD itu penuh tantangan. Jadi kadangkala kita bukan hanya administratif, jadi di sini kita dituntut untuk reaksi cepat. Dan reaksi cepat ini masyarakat sangat-sangat benar-benar butuh gitu. Jadi pada saat kita dikontak dan kita punya waktu 15 menit, kalau kita untuk 15 menit harus sampai ke lokasi. Dan andai kata kita belum sampai ke lokasi di waktu tersebut, pasti kita selalu konfirmasi. Mungkin karena ada kendala apa, dan karena di jalan juga pasti macam-macam ya Mbak ya.
Kalau iya kalau kecil itu cita-citanya jadi presiden biasanya. Kalau saya ini, iya, siapa tahu nanti habis ada video ini cita-cita saya menjadi BPBD. Iya. Oke, mungkin beberapa tantangan terbesar nih Pak, dari mulai Bapak menjabat hingga saat ini gimana Pak? Untuk Anda? Kita tantangan terbesar kami sebenarnya bukan apa, tapi sebenarnya dari hati kita sih. Kalau kitanya mau seenteng apapun, kalau hatinya kita berat ya otomatis jadi berat. Sebenarnya di situ aja. Dan tim kami di BPBD sudah terbiasa mau ada calling pasti langsung prepare, langsung koordinasi, dan sudah tahu yang mau dikoordinasikan dengan manapun, baik Basarnas, PM, ya dosen relawan dan yang lain-lain pasti sudah on, gitu. Tersebut tuh biar bisa menanggulangi bencana tersebut ya, berarti Betul. harus gerak cepat dan langsung turun ke lapangan. Langsung turun ke lapangan. Kalau kita dulu sebelum ke BPBD kita handphone nggak ada nada deringnya, sekarang pakai nada dering. Walaupun Mas udah tidur gitu harus Iya, sigap harus dering, iya. Takutnya nanti ada yang telepon, ada butuh koordinasi cepat, kita harus segera. Mungkin sambil mengedukasi masyarakat ya Pak di Siap. sini gitu. Mungkin apa aja sih potensi bencana yang ada di kabupaten sendiri gitu, biar masyarakat tahu terkait itu. Di Rembang ini memang ada di tiap-tiap kecamatan itu punya potensi bencana sendiri-sendiri. Semuanya punya potensi. Ada yang longsor, itu yang di lereng-lereng gunung. Kalau yang di tepi pantai itu abrasi. Kalau yang lain itu ada kebakaran. Itu semuanya punya potensi semuanya. Tapi alhamdulillahnya, masih alhamdulillah, di Rembang itu beda dengan kabupaten yang lain. Kita secara kontur tanahnya, geografisnya itu tidak yang sangat sering mengalami bencana, dan memang jalurnya itu ada sebenarnya. Jadi kalau ada puting beliung itu di wilayah Sumber kayak gitu. Kalau untuk longsor itu di Sendangcoyo, di Lasem, di Seluke, dan abrasi berarti di pantai kayak gitu. Tapi paling sering kita itu sebenarnya Rembang itu adalah kekeringan. Betul, kita kekeringan. Cuman karena memang jarak bumi sama matahari saat ini sedang jauh-jauhnya, ya kita saat ini nggak ada kekeringan di Rembang. Cuman dari tahun ke tahun permasalahan paling riskannya, paling seringnya di Kabupaten Rembang ya kekeringan. Berarti itu terjadi di saat musim kemarau ya Pak? Musim kemarau panjang itu pasti kekeringan. Mungkin untuk langkah mitigasi nih Pak yang dilakukan BPBD untuk meminimalisir atau memanajemen bencana tersebut itu bagaimana? Kita koordinasi dengan berbagai macam elemen, relawan, DLH, karena mitigasi desa, semuanya kita ada Destana ya, Desa Tangga Bencana. Itu kita selalu berkoordinasi untuk berkomunikasi. Minimal pada saat ada bencana itu harus ngapain. Terus untuk menjaga biar tidak terjadi bencana seperti apa, berarti kita dengan DLH untuk nanam pohon yang di lereng-lereng bukit. Untuk pembangunan juga harus paling tidak yang pakai cor besar itu, pondasinya paling tidak harus ada lubang-lubang untuk air mengalir. Karena pada saat itu ada hujan kencang, tidak ada rongga untuk air mengalir, otomatis sama aja kayak didorong, otomatis longsor. Itu seperti itu. Dan itu kita selalu menyampaikan kepada pihak desa, di medsos kami ada, di step-step ada pelatihan dengan relawan, dengan pihak kecamatan, OPD yang lain, kita selalu seperti itu. Menyampaikan biar minimal kita itu harus antisipasi, karena bencana tidak ada rencana. Iya. Oke, mungkin berarti ada beberapa kolaborasi ya dengan para stakeholder atau dari luar instansi tersebut ya Pak. Ya. Untuk bisa menjadikan langkah preventif untuk bencana tersebut ya Pak, bisa dibilang. Betul. Oke. Mungkin bagaimana sih Pak pola kolaborasi
atau kerjasamanya dengan TNI, Polri, Damkar atau relawan dan lain-lainnya itu seperti apa? Kalau polanya kita memang sering berhubungan ya, karena memang di lapangan itu pada saat ada bencana itu pasti kita kontak Basarnas, TNI, Polri, pemerintah desa setempat, dan banyak kadangkala itu kalau kayak kemarin itu ada yang orang hilang itu juga mohon maaf dalam tanda kutip ada yang cari orang pinter ya, tapi kan kita harus menyiapkan semua peralatan kami dan koordinasi kami dengan semua stakeholder itu yang penting nyambung. Jadi jangan sampai pada saat kita ini ada tim mau nyelam, di situ ada yang harus kasih syarat dan lain-lain ya. Paling tidak kita harus dikoordinasikan sama-sama jalan seperti apa. Yang penting kan kita tujuannya sama. Andai kata ada orang bagaimana cepat ketemu, dan andai kata ada pohon tumbang bagaimana biar segera cepat bisa digeser biar lalu lintas jalan lagi. Tujuannya yang penting kita tujuan dulu. Tujuannya apa? Yang penting itu yang menjadi tujuan. Jadi tidak boleh. Ya memang kita sudah kalau di lapangan tidak bakalan tumpang tindih karena pasti kita otomatis karena operasi gabungan ya otomatis kita ada satu komando, satu komando. Jadi pada saat operasi gabungan itu pasti wajib ada satu komando. Karena di lapangan itu tanpa adanya komando itu jalan-jalan sendiri nanti malah nggak sampai tujuan. Oke. Berarti walaupun di lapangan tidak adanya tumpang tindih mungkin karena sudah ada job desk-nya masing-masing juga dan ada satu komando tersebut. Ya, wajib ada satu komando. Ya, jadi manajemen bencananya itu lebih bagus lagi ya. Mungkin ada nggak sih Pak pengalaman unik gitu selama menjadi BPBD di Kabupaten Rembang? banyak yang unik. Jadi masyarakat itu ya mungkin nanti kita juga akan mengedukasi masyarakat. Jadi uniknya gini, sekarang masyarakat itu kan dikit-dikit kan teleponnya BPBD Damkar gitu ya. Jadi apakah kadangkala itu telepon Pak ini BPBD bisa benahin genteng. Emang kita kadang gitu kita jawabnya ya. Sebentar itu masalahnya apa? Oh ternyata di rumah itu ada dua anak kecil, ternyata orang tuanya lagi keluar kota, alhamdulillah di situ bocornya luar biasa dan itu kena listrik, makanya kami juga tetap datang. Terus uniknya lagi masyarakat di perkotaan gitu, jadi ya emang karena banyak yang takut ular ya, jadi mau ada apapun ular ya otomatis teleponnya Damkar dan kita datang cepat kan. Nah, kita sampai sana sampai lokasi ternyata ularnya cuma 20 cm. ya itu tapi memang apapun tetap kita harus itu pelayanan kami kepada masyarakat gitu. Jadi kalau sistem manajemennya kami kalau dihitung sama biaya BBM-nya pakai Damkar ya nggak masuk. Tapi itulah kami wajib harus pada saat ada masyarakat telepon membutuhkan bantuan kita harus segera. Jadi memang harus responsif juga ya terhadap masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi seperti itu teman-teman. Mungkin seberapa penting sih Pak peran masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang itu sendiri? Sangat penting Mbak. Jadi masyarakat sendiri itu terutama di pemerintah desa wajib paham, wajib tahu minimal di desanya itu punya potensi bencana apa dulu. Pada saat sudah tahu punya potensi bencana mungkin di longsor ya berarti kan persiapannya mitigasinya tentang longsor. Lah kalau ada yang desa ya mungkin biasanya ini banjir ya berarti mitigasinya tentang banjir. Jadi pada saat masyarakat sudah teredukasi, pemerintah desa teredukasi, sudah tahu ini resiko-resiko tiap ini yang pernah banjir seperti pernah longsor, pernah abrasi, otomatis masyarakat itu persiapan. Dan sudah tahu andai kata itu terjadi evakuasinya kemana dulu. Karena kami dari Rembang ya andai kata ke Saran itu waktunya kan panjang. Lah itu otomatis pihak desa, masyarakat sendiri kan harus tanggap bencana dulu, tanggap bencana dengan mandiri dulu sebelum kami datang. Seperti itu.
BPBD berarti melakukan pemetaan terlebih dahulu nih Pak, terkait apa saja potensi bencana yang ada di masing-masing desa di Kabupaten Rembang? Ada. Kami ada peta resiko bencana, ada di tiap desa, tiap kecamatan itu ada. Jadi kita ada datanya. Cuman data itu kembali lagi tanpa adanya masyarakat yang sadar atas bencana, ya kita jadi berat gitu loh. Yang penting itu ayo bareng-bareng, soalnya bencana itu kan tidak ada rencana, tapi pada saat ada bencana itu kita harus bagaimana. Dan mitigasi, setiap rupiah untuk mitigasi biar tidak terjadi bencana adalah investasi kita, investasi kita bersama untuk kita selamat. Biar kita selamat dulu, biar tidak terjadi bencana itu kita harus memang harus siap siaga, harus peralatan kami juga harus on semuanya. Jadi memang pemerintah juga memberikan anggaran juga bagus sih. Jadi pada saat kita harus peralatannya juga kita komplit, kendala-kendala yang ada juga kita apapun. Kalau di BPBD kita tidak boleh gini, Pak kita kendala, tidak ada kendala itu. Jadi pada saat ada kendala kita harus bagaimana mikir gimana caranya kita yang ada mana Kodim, kita telepon Kodim, mana Basarnas kita telepon Basarnas, seperti itu. Tidak boleh ada di juluran sambat kita, Mbak. Oke, berarti memang langsung harus cepat tanggap juga ya Pak, dan peran masyarakat ini sangat penting sekali gitu untuk bisa menjadi masyarakat tanggap bencana gitu. Betul. Dan untuk ada pelatihan nggak untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat gitu dalam menanggulangi bencana itu sendiri? Pelatihan atau edukasi lah bisa dibilang. Ada, kami selalu ada pelatihan. Ini di tim manajemen mitigasinya kami di bulan-bulan ke depan, mungkin setelah Ramadan itu kita juga akan memprioritaskan, kita target di tahun ini memunculkan 130 destana, desa yang siaga bencana yang berkolaborasi dengan kami BPBD, biar pada saat kondisi kami belum sampai ke wilayah itu desa sudah siaga dulu. Dan itu bukan cuma desanya aja, jadi nanti di situ juga ada pelatihan untuk pemuda, untuk masyarakat, bahkan kami juga ada edukasi untuk disabilitas. Ya, jadi minimal itu teman-teman disabilitas itu pada saat ada bencana itu bukan minimal dia bisa menyelamatkan diri sendiri dulu, tidak memudahkan evakuasi yang lain, intinya seperti itu. Sangat luar biasa sekali, bahkan orang-orang disabilitas pun tidak luput gitu dari pelayanan publik yang dilakukan oleh BPBD, sehingga bisa menyelamatkan dirinya sendiri teman-teman ketika ada bencana yang mungkin saja bisa terjadi di Kabupaten Rembang. Mungkin dalam beberapa proses evakuasi gitu kan membutuhkan waktu panjang Pak. Dalam kondisi medan yang sulit, bagaimana sih kesiapan personel dari BPBD itu sendiri? Karena kami sudah wajib on 24 jam dan 7 hari, jadi kami sistemnya rolling Mbak. Jadi kita ada sistem piket, damkar juga ada sistem piket, untuk TRC juga ada sistem piket. Yang tidak ada sistem piket tapi kan saya banyak di rumah yang piket kan. Jadi pada saat ada terjadi itu pasti kan hubungi pimpinan, otomatis saya dihubungi dan saya wajib meluncur kalau terjadi apapun, dan pasti menghubungi, dan kita harus selalu siap siaga untuk jalan. Dan tim kami kita bekali dengan pelatihan, peralatan yang memadai, dan peralatan yang wajib siap. Jadi pada saat tidak ada terjadi bencana nih, jadi kita sehari kayak gini, oke kita cek semua baterai, kita cek besoknya lagi, kita cek semua kendaraan, besoknya lagi kita genset, dan wajib on. Soalnya kadangkala kita sudah sampai ke lokasi, jangan sampai alat kita yang bawa malah
di lokasi tidak bisa digunakan. Nah itu kita selalu kita kasih jadwal itu untuk prepare peralatan karena memang bencana itu tidak ada rencana. Yang bisa kita rencanakan adalah kita mempersiapkan semua peralatan, semua relawan, semua personil, semua pihak yang terkait untuk siap siaga. Dan tentu saja personel dari BPBD tersendiri kan harus siap siaga dan tanggap gitu ya apabila ada bencana gitu. Apakah dari sumber daya manusia yang ada di BPBD-nya itu ada pelatihan tersendiri Pak untuk bisa lebih siap siaga lagi dan melakukan langkah preventif gitu pada bencana Kabupaten Rembang? Wajib ya, jadi kayak damkar berarti harus menguasai semuanya tentang damkar. Kalau yang siap siaga bencana itu juga kita koordinasi dengan Basarnas untuk pelatihannya. Dan kalau dibilang personel kita sangat kurang personil, jadinya kita juga tetap butuh tim relawan. Nah, relawan sendiri pun kita juga ada pelatihannya bareng nanti sama kita, biar pada saat ada kondisi emergensi sudah bisa cepat teratasi. Walaupun kurang personel, tapi karena ada relawan mungkin sedikit terbantu lah Pak dalam mitigasi bencana itu sendiri gitu. Berarti teman-teman seperti yang kita ketahui ya bahwasannya untuk mitigasi bencana ini bukan hanya tugas BPBD saja, tetapi juga peran kita bersama untuk bisa lebih aware lagi terhadap bencana untuk bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga maupun teman-teman di sekitar kita gitu. Mungkin Pak ada nggak sih pesan gitu untuk pemirsa Bangkit TV atau teman-teman di Kabupaten Rembang terkait hal tersebut? Ya, kami selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap siaga apapun karena jaga-jaga itu lebih baik daripada pada saat kita sudah kena bencana. Jadi kita selalu menyampaikan kalau bisa kami jangan sampai kerja, soalnya pada saat kita kerja berarti sudah ada apa-apa. Dan kami selalu menghibur kepada masyarakat, yuk mari sadar bencana, kita harus tahu, kenali dulu lingkungan kita ini biasanya lingkungan kita kanan kiri kita ini sering terjadi bencana apa aja, jadi kita harus selalu prepare. Kalau ada longsor berarti kita juga harus nanam pohon, bangun juga harus sesuai dengan konstruksi yang sesuai. Kalau di wilayah yang pegunungan yang mungkin sering ada binatang atau ular dan lain-lain juga harus di-prepare semuanya. Jadi tanggap bencana itu bukan hanya tugas kami betul, tapi tugas kita bersama, investasi kita bersama untuk kita selamat bersama-sama. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Ingat ya teman-teman juga harus lebih aware lagi nih teman-teman terhadap bencana di sekitar kita gitu, karena bencana kan tidak ada yang tahu juga ya Pak. Tidak ada yang tahu juga. Mungkin dari BPBD juga bisa melihat gitu resiko, dan teman-teman juga bisa mengikuti edukasi yang dilakukan oleh BPBD atau bahkan bisa menjadi relawan itu tersendiri. Oh iya, betul. Dalam kegiatan ini kita juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rembang, yuk monggo yang mau ikut jadi relawan BPBD, ikut relawan damkar, silakan, karena kami tetap butuh panjenengan semua. Tangan kami terbatas, tim kami terbatas, tapi dengan adanya teman-teman relawan yang mau ikut gabung ke BPBD bisa meringankan masyarakat yang sedang membutuhkan. Mungkin Pak bisa disampaikan gimana sih caranya untuk teman-teman di sini bisa menjadi relawan gitu di BPBD tersendiri? Bisa langsung kontak ke kami, datang ke BPBD, nanti kita juga akan jadwalkan untuk pelatihannya biar pada saat datang itu, tapi emang relawan itu di BPBD jangan pernah menanyakan ini dapat apa, ya pasti dapat ilmu dan dapat skill untuk rescue pasti. Jadi biar kita itu minimal dengan diri kita itu bermanfaat untuk ke masyarakat. Amin. Iya.
Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengulurkan tangan lebih panjang lagi untuk bisa menolong sesama dan membantu BPBD untuk memitigasi bencana di sekitar Kabupaten Rembang maupun di Kabupaten Rembang itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih. informasinya dan inspirasinya. Mungkin di sini kita akan pergantian segmen di mana saya akan menanyakan sesuatu terhadap Bapak, tetapi Bapak harus menjawab dengan cepat ya Pak, dan tentu saja dengan alasannya juga. Gitu. Iya. Oke, mungkin sudah siap Pak? Oke. Sudah siap, oke. Mungkin lebih memilih mitigasi sebelum bencana atau merespon secara cepat saat bencana itu terjadi? Mitigasi. Mitigasi. Karena Alasan? mencegah lebih utama daripada penanganan sudah terjadi. Oke, berarti lebih memilih langkah preventif nih teman-teman untuk bisa memitigasi bencana itu sendiri, dan teman-teman tuh harus mengikuti nih Kepala BPBD yang ada di Kabupaten Rembang. Oke, mungkin Pak lebih memilih edukasi terhadap masyarakat luas atau penguatan internal tim tanggap darurat? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting, Pak. Iya. Kenapa? Ya karena tadi dijelaskan kalau masyarakat tidak paham pada saat ada terjadi bencana harus ngapain, dan tim kami sekuat-kuatnya tim kami, muara kami adalah masyarakat lah. Pada saat masyarakat sama-sama paham dan kita bisa nyambung, nah itu pasti mempercepat evakuasi, mempercepat kondisi krisis, emergensi bisa segera teratasi. Oke, mungkin hal tersebut juga bisa meningkatkan kolaborasi nih teman-teman antara BPBD dan masyarakat gitu. Kalau misalnya BPBD-nya udah kuat tapi masyarakatnya tidak tahu apa-apa kan sama saja ya Pak? Iya betul. Iya. Jadi nanti biar tidak terjadi lagi dikit-dikit telepon damkar, dia sudah bisa nanganin sendiri gitu. Iya. Wah kita ya enak jadi. Jadi sangat penting sekali nih teman-teman untuk partisipasi dari masyarakat terhadap mitigasi bencana itu sendiri. Oke teman-teman Sobat Bangkit TV, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa penanggulangan bencana ini bukan hanya soal respon saat musibah itu terjadi, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyiapkan langkah preventif terkait kesiapsiagaan, edukasi dan kerjasama semua pihak gitu terkait mitigasi dari bencana itu sendiri. Terima kasih banyak Pak atas inspirasinya, waktunya dan edukasinya nih terhadap masyarakat gitu. Terima kasih. Mungkin ada pesan lagi untuk generasi muda dikhususkan nih Pak untuk generasi muda di Kabupaten Rembang. Aduh bingung. Jadi apapun itu kami karena bencana tidak ada rencana, kita apapun wajib siap siaga dengan kondisi apapun, itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Semoga BPBD di Kabupaten Rembang juga selalu lancar gitu dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu, dan tentu saja saya juga bisa berharap untuk bisa keselamatan dari tim BPBD sendiri gitu terkait ketika ada bencana di Kabupaten Rembang. Betul. Gitu. Satu lagi Mbak, kita itu selalu menekankan pada tim saya itu kunci menyelamatkan itu satu, kita harus selamat dulu. Pada saat kita tidak selamat, kita tidak bisa menyelamatkan. Iya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih banyak ya Bapak atas inspirasinya dan edukasinya. Mungkin juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Sobat Bangkit TV yang sudah menonton dari awal hingga akhir terkait edukasi yang dilakukan langsung oleh Kepala BPBD di Kabupaten Rembang. Semoga menambah ilmunya dan tentu saja lebih aware lagi nih teman-teman terhadap bencana. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.